Terima kasih. Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, di tengah isu hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan yang memanas, sejumlah politisi PDIP menyoroti peristiwa pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan pencopotan baliho bergambar Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpasang di Kabupaten Gianyar, Bali. Bahkan, bendera PDIP yang berkibar pun ikut diturunkan. Komarudin meminta para simpatisan dan kader PDIP untuk melakukan investigasi terkait pencopotan baliho pada saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bali. Di Bali ya. Di daerah Bali itu kan kita tahu Bali itu sarangnya banteng, ya kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah. Karena itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Masa kandang orang bisa berani sekelas itu. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu. Di tengah isu kerenggangan hubungan Jokowi dan PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan jika hubungan Jokowi dan PDIP baik-baik saja. Puan mengaku masih akan terus bertemu Presiden sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Siapa yang panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Kemarin di hari santai saya bertemu dengan Presiden, acara bareng-bareng di Surabaya. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR bersama atau ada presiden atau tidak ada presiden, begitu juga presiden. Jadi pasti akan ketemu terus sama presiden. Sementara Presiden Jokowi memilih untuk tidak merespon pernyataan elit PDI Perjuangan yang menyatakan kecewa karena merasa ditinggalkan usai Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak Pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. Terima kasih, Pak. Ketegangan Jokowi dengan PDIP tak hanya tergambar dari sorotan terkait pencopotan baliho di Bali. Keputusan Jokowi yang mendukung Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo lewat perubahan aturan batas usia capres-cawapres juga dikecam sejumlah pengurus PDIP. Kemarin, saudara, sejumlah bendera PDI Perjuangan hingga baliho Ganjar Mahfud dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bali. PDI pun mengkritisi pencopotan baliho ini. Apa alasan pencopotan ini? Kejadian ini bakal memperburuk hubungan Jokowi dan PDIP. Kita akan bahas bersama Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Pak Komarudin Watubun, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga Pak Iwayan Wirka selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bali. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, Anda menyebut harus ada investigasi. Bahkan Anda juga menyebut ada indikasi provokasi ini. Apa yang Anda lihat dari peristiwa ini? Ya, itu kan diberitakan di media nasional ya. Dan apakah kebetulan atau tidak kebetulan, tapi bendera baliho yang diturunkan itu semua PDI Perjuangan. Dan itu termasuk juga calon presiden dan wakil presiden. Itu yang harus dihindari karena itu sangat berbahaya. Bukan saja di Bali, PDI Perjuangan ini kan Sabang Merauke. Jadi anak-anak dari daerah itu semua bereaksi melihat hal seperti begitu. Jadi saya berharap aparat di bawah harus mendengar apa kata presiden kemarin dalam pertemuan makan siang bersama sama 3 calon presiden dan wakil presiden, bahwa beliau tetap menginginkan pemilu yang aman, beliau tetap berdiri netral di tengah, jangan terkesan tindakan mereka itu justru kontradiksi dengan apa yang disampaikan Presiden di Istana.
Tapi kan ini alasannya sebagai bentuk estetika. Estetik, tidak ada aturan presiden buat acara lalu baliho spanduk begitu harus diturunkan. Ya, tidak ada. Berapa waktu lalu presiden kunjungan ke Sumatera Barat juga ada baliho spanduk banyak di sana, nggak apa-apa itu. Oke, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, peristiwa penurunan baliho dan juga bendera PDIP ini sebenarnya bisa menggambarkan apa sih menurut perspektif Anda? Apakah ini menggambarkan bahwa hubungan PDIP dan juga Jokowi ini semakin merenggang? Karena ini kan yang dicopot nih jalur yang akan dilewati oleh RI1. Ya, pertama begini, sebelum kita beropini berkaitan dengan apa yang terjadi di Bali, kita perlu pastikan dulu apakah pencopotan baliho spanduk ini hanya terhadap spanduk baliho Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD, ataukah ada juga capres atau partai lain di luar dari PD Perjuangan yang dicopot baliho atau spanduknya? Karena pengakuan Kasatpol PP Bali mengatakan bukan hanya baliho spanduk Mas Ganjar Prof Mahfud, tapi juga ada capres lain. Nah, tetapi lagi-lagi ini perlu dikonfirmasi. Cuma kalau di wilayah Bali yang kita tahu kandang banteng, kemungkinan besar memang yang paling banyak dicopot adalah baliho spanduk Ganjar dan Prof Mahfud MD. Karena kita tahu ini adalah stronghold-nya PD Perjuangan. Yeah. Dan aturannya juga harus kita diskusikan. Mengapa di Bali ada pencopotan terkait dengan spanduk baliho, sementara di Sumatera Barat justru ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di sana, banyak spanduk Prabowo Gibran. Jadi perlu ada keseragaman terkait dengan apakah menyangkut pemasangan spanduk baliho ini hanya menjadi keputusan dari setiap pemerintah daerah ataukah tidak. Sebab kalau misalnya tidak dan kemudian menimbulkan perasaan tidak adil kepada salah satu peserta pemilu, itu yang rugi adalah pemerintah Pak Jokowi sendiri karena dianggap tidak adil. Oke, apakah ini Anda menyebut ada indikasi kesengajaan? Saya tidak tahu persis ya soal indikasi itu, tapi yang paling jelas kan ada perbedaan treatment dan aturan. Di Bali dicopot, sementara di Sumbar justru dipasang. Padahal momentumnya sama, Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja. Kenapa di Sumbar banyak sekali spanduk baliho Pak Prabowo dengan Gibran dipasang, tidak dianggap bermasalah oleh Satpol PP setempat, sementara di Bali dianggap bermasalah. Apakah karena di Bali basis PD Perjuangan dan Mas Ganjar, sementara di Sumbar basis Gerindra dan Pak Prabowo? Ini kan perlu dijernihkan. Aturannya itu seperti apa? Nah, kalau tidak dijernihkan, Cynthia, itu bisa memunculkan perasaan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tidak adil. Nah, ini yang menurut saya harus di-clearkan. Sebab kalau kemudian muncul perasaan itu, mengaitkan dengan hubungan antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang panas dingin ini. Baik, saya akan bergeser ke Pak Wayan. Kalau dari Bawaslu sendiri melihatnya ini ada satu bentuk pelanggaran tidak yang dilakukan dengan pemasangan spanduk ini? Ya, baik, itu terima kasih Mbak Cynthia. Tentu Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu, kami selalu berpijak pada aturan. Di PKPU 15 2023 sudah sangat jelas mengatur bahwa partai politik peserta pemilu 2024 ya sebelum tahapan kampanye hanya diperbolehkan memasang bendera partai politik. Nah, jadi terhadap pemasangan bendera tersebut ya, kecuali dipasang di tempat-tempat yang dilarang ya, di tempat depan ibadah, di tempat pendidikan dan di fasilitas pemerintah, ya tentu kami tidak berwenang untuk meminta Satpol PP untuk menertibkan. Nah, terhadap baliho, ya baliho, spanduk dan lain sebagainya yang memuat unsur-unsur ajakan, memuat citra diri, ya, sepenuhnya kewenangan kami berikan kepada Satpol PP. Kenapa? Karena saat ini belum ditetapkannya daftar calon tetap dan juga belum adanya calon pasangan presiden dan calon wakil presiden, sehingga itu menjadi ranah Satpol PP untuk menertibkan sesuai dengan perda masing-masing. Demikian Mas Indian. Jadi bukan pelanggaran ya kalau dari Bawaslu sendiri ya? Bawaslu belum bisa menyentuh. Kenapa? Karena subjek hukum ya, subjek hukum yang melanggar itu kan adalah peserta pemilu.
peserta pemilu di sini kan ada 3 partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon DPD. Saat ini calon-calon tersebut belum ada. Calon presiden belum ada, sehingga kami belum bisa menyentuh apabila ada perbuatan-perbuatan yang mengarah ke unsur-unsur kampanye. Nah, itu murni ya pemasangan alat peraga sosialisasi ataupun benda-benda yang menyerupai alat peraga kampanye, itu semuanya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menertibkan apabila itu dianggap mengganggu ketertiban umum gitu. Baik, saya akan ke Pak Komarudin. Kalau Anda melihatnya, kan memang yang dicopot ini tidak hanya PDIP, tidak hanya baliho Ganjar Mahfud, tapi di sisi lain memang di Sumatera Barat baliho ataupun yang tadi sudah disebut oleh Mas Burhan dari Gerindra tidak dicopot. Bagaimana Anda bisa menggarisbesari? Apakah memang menurut PDIP sendiri ini sudah merupakan unsur yang disengaja? Ya, saya tidak dalam posisi mengadili orang ya, tapi masalah ini kan ditonton oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dan baliho spanduk yang kemarin diturunkan itu kan semua PDI Perjuangan. Itu kan tadi saya sampaikan, apa kebetulan atau tidak kebetulan. Dan itu bisa memicu amarah rakyat PDI Perjuangan, itu yang harus dihindari. Nanti investigasinya akan seperti apa, Pak Komarudin? Ya, saya sudah telepon Pak Wayan untuk ditelusuri itu, dan sebenarnya kan macam Satpol PP atau PJ, apa sih susahnya kasih tahu teman-teman PDI Perjuangan nanti tolong ini ditertibkan. Kalau mereka turunkan seperti begitu, itu bisa mengundang amarah itu. Sudah ada temuan hasil investigasi sementaranya, Pak Komarudin? Belum. Belum ada ya? Baru terjadi kemarin. Apakah dengan peristiwa ini membenarkan bahwa hubungan dari PDI Perjuangan dan Jokowi sudah semakin merenggang? Karena kalau dari informasi yang diperoleh adalah baliho ini dicopot di jalur RI1 akan melintas dan akan kembali dipasang ketika acara sudah selesai. Saya tidak mau menghubung-hubungkan itu dengan urusan PDI Perjuangan dengan Jokowi ya. Tapi yang pasti tidak ada aturan melarang itu baliho spanduk dipasang itu. Hanya itu saya lihat struk pemerintah PJ dan ke bawahnya itu terlalu overacting itu. Itu yang harus mereka bisa menahan diri ya, karena pemilu ini kan pesta rakyat itu. Oke. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini bukannya mengandai-andai ya, tapi mungkin tidak ketika hubungan PDIP, Bu Mega dan Pak Jokowi tidak renggang, peristiwa ini tidak akan terjadi. Mustahil ya peristiwa ini terjadi kalau misalnya hubungan kedua belah pihak ini sedang dalam keadaan harmonis. Sekarang kan seperti yang tadi Pak Komarudin sampaikan ya, bisa jadi ada aparat di bawah yang terlalu overacting, cari muka gitu ya untuk menyenangkan bosnya, kemudian seolah-olah daerahnya itu basis dukungan buat calon yang di-endorse oleh presiden. Nah, makanya tadi saya sarankan mungkin ini buat Bawaslu ya sama pemerintah pusat untuk mensinergikan aturan yang diambil oleh Satpol PP setempat. Karena kan berbeda-beda antara Sumbar sama Bali. Kenapa di Sumbar diperbolehkan? Sementara di Bali tidak. Namun saya supaya mengurangi isu terkait dengan netralitas aparat, lebih baik diseragamkan supaya tidak menimbulkan masalah. Jadi yang kedua adalah ya harus dipastikan bahwa memang yang menjadi korban apakah hanya baliho spanduk PDI Perjuangan, termasuk capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, ataukah ada juga baliho spanduk dari capres lain yang dicopot. Kalau saya pribadi kemungkinan klaim itu ada benarnya dari Satpol PP setempat ya. Tetapi karena ini basis PDI Perjuangan, ya pasti otomatis yang paling banyak korbannya adalah baliho spanduk Mas Ganjar atau PDI Perjuangan. Itu lihat di gambarnya kan kelihatan di situ. Jadi saran dari Mas Burhan adalah memang harus ada peraturan ataupun yang sinergi yang sama yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Dan ini Cynthia, dan kalau misalnya tidak dilarang di tempat lain, kenapa di Bali dilarang kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kita masih akan kembali membahasnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Baik, kami masih bersama dengan narasumber di Kompas Petang. Saya kembali berupaya menegaskan, Pak Wayan, jadi ada atau tidak pelanggaran? Ya, tentu kalau dilihat dari Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15/2023, belum ada ruang bagi Bawaslu untuk menyatakan peristiwa itu masuk kategori pelanggaran. Oke, Ya. Karena tidak ada unsur ajakan ya? Ya, pertama karena tidak ada unsur ajakan, kedua memang peserta pemilu, ya khususnya pasangan presiden dan calon wakil presiden itu belum ada. Oke. Itu yang menyebabkan unsur subjektifnya belum terpenuhi. Baik, Gitu. Sekarang yang saya menjadi pertanyaan adalah ada tidak koordinasi antara Satpol PP yang melakukan pencopotan dengan pihak Bawaslu ataupun dengan pihak partai politiknya? Ya tentu terhadap peristiwa yang kemarin terjadi di Gianyar ya tidak ada koordinasi secara langsung. Namun jauh-jauh hari sebelumnya saya dan Ketua Satpol PP Bali sudah berkoordinasi terkait dengan maraknya pemasangan baliho di wilayah Bali. Itu sudah kami koordinasikan jauh-jauh hari. Bahkan di beberapa media pun kami ketemu ya, itu sudah kami sampaikan ke publik dan juga ke partai politik agar jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke unsur-unsur kampanye. Ya, karena memang tahapan kampanye nanti dimulai pada tanggal 28 November ini. Sehingga terhadap semua peristiwa yang ada unsur kampanyenya ya itu tidak diperbolehkan. Hanya saja terhadap benda-benda yang terpasang di publik ya baik itu baliho, spanduk, nah itu menjadi kewenangan Satpol PP untuk menertibkan. Karena di Undang-Undang Pemilu dan di PKPU belum diatur tentang itu. Oke, Mas Burhan, kalau tidak ada pelanggaran dan belum ada laporan koordinasi antara Satpol PP dengan pihak Bawaslu dan juga partai politik, ini gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya begini ya, semua aparat Satpol PP itu memegang prinsip utama pemilu, yaitu pemilu yang gembira, yang menarik, yang damai. Dan karenanya bagian dari pesta pemilu yang menarik dan bergembira sebaiknya atribut atau alat peraga kampanye sepanjang belum ditetapkan peserta pemilunya sehingga tidak bisa dikatakan melanggar ya biarkan saja. Kan ini bagian dari tanda-tanda kegembiraan dalam mengikuti pesta pemilu. Nah ini penting nih karena kalau misalnya terlalu overacting kemudian menimbulkan kesan aparat tidak netral, itu kan yang rugi adalah pemerintah sendiri. Dan ini bisa jadi presiden yang kemudian akan digoreng terus, yang akan membuat citra seolah pemilu yang akan datang berlangsung tidak jurdil dan imparsial. Jadi poin saya begini, Satpol PP itu buat aturan yang sama lah, sehingga tidak menimbulkan kesan yang macam-macam, karena terus terang kan hubungan antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kemudian menular ke tingkat bawah, itu dikhawatirkan netralitas aparat itu akan dipertanyakan komitmennya. Baik, saya ke Pak Komarudin. Tadi Mas Burhan bilang bahwa inginnya riang, gembira, damai, dan bahagia. Kalau sudah begini, menurut PDIP bagaimana nanti ke depannya? Apakah akan tetap riang gembira? Oh, kita tetap ikut aturan. Jadi harapan kita aparat di bawah tidak usah overacting lah. Istilah saya jangan carmuk dengan presiden. Yang biasa-biasa saja biar pemilu ini kita laksanakan dengan baik. Jadi Anda menilainya PJ Gubernur Bali carmuk gitu atau gimana? Lah itu kan tindakan ini kan diambil di level bawah. Tapi itu terjadi kontradiktif dengan pernyataan presiden, dengan pemilu yang adil, pemilu yang baik, tidak boleh ada berpihak ke sebelah. Jadi harus aparat bukan PJ saja, gubernur saja ke bawahnya harus tertib juga. Karena tindakan mereka itu nanti bisa menyebabkan gejolak sosial di bawah. Saya tadi baru dapat telepon WA dari Timika, kemudian dari Kalimantan Barat. Ya, coba dikasih turun di sini kita bakar itu bahaya, bos. Nah, itu yang tidak dipikirkan itu. Tapi kalau dari PDIP sendiri ada tidak dugaan siapa sebenarnya di belakang insiden atau peristiwa ini? Justru belum itu, makanya kita harus cari informasinya. Terutama juga dari pihak pemerintah daerah di sana supaya sama-sama jaga Bali dengan baik lah itu. Kalau dari Mas Burhan,
perspektif Anda siapa di balik insiden ini? Dan apakah peristiwa ini akan mempengaruhi nantinya terhadap elektabilitas masing-masing pasangan calon, khususnya yang mencalonkan anak dari Presiden Joko Widodo? Begini ya, lepas dari persoalan elektoral, tujuan utama kita, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, hasil pemilu itu legitimate, bisa diterima oleh semua pihak. Ini penting nih, sebab kalau misalnya pemilu tidak diterima oleh sebagian kelompok, maka legitimasi politik dan sosial pemilu tadi menjadi diragukan. Jadi meskipun saya tahu tadi ya, saya kebetulan ini Pak Komarudin ya lihat di Twitter itu yang menjadi korban pencopotan itu bukan hanya baliho, spanduk Ganjar Mahfud ya. Saya lihat ada juga capres lain yang dicopot. Itu persis dengan kesimpulan Bawaslu Bali ya hasil penelusurannya. Tetapi memang yang paling banyak korbannya adalah baliho, spanduk, stikernya PDI Perjuangan. Nah, soal ini tuh harus clear dulu bahwa kita pengen pemilu yang legitimate, pemilu yang gembira, dan karenanya aparat di bawah itu nggak boleh overacting. Saya setuju sama Pak Komarudin di sini. Jangan pengen menunjukkan kepada bosnya ya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang. Ya, apalagi kalau misalnya pemasangan itu tidak melanggar sama sekali. Jadi Anda melihatnya PJ Gubernur ini benar-benar overacting gitu ya Mas Burhan atau gimana? Ya, saya sih menganggap demikian ya. Jadi PJ Gubernur Bali menurut saya terlalu berlebihan. Apalagi kalau tidak ada aturan yang dilanggar. Dan apalagi kalau misalnya daerah lain ternyata punya kebijakan yang berbeda dengan PJ Bali. Makanya tadi saya usulkan Cynthia, itu aturan kayak semacam ini mungkin ditarik ke Mendagri saja. Jadi biar Kementerian Dalam Negeri yang memutuskan. Jangan tiap wilayah punya keputusan yang beda-beda. Apalagi tahapan kampanye formalnya kan belum dimulai ya. Oke. Jadi biar seragam. Jadi kan misalnya teman-teman PDI Perjuangan bisa mempersoalkan. Kenapa yang di Sumbar tetap dipasang? Apakah di Sumbar itu masalah estetika tidak menjadi persoalan? Sementara di Bali jadi masalah. Baik. Estetika itu di mana-mana kan harusnya sama ya. Dan ukuran estetika juga harus jelas. Tidak bisa ukuran estetika menurut masing-masing orang lalu suka cabut-cabut bendera. Nah itu, jadi lebih baik ditarik ke atas. Pak Tito sebagai Mendagri mungkin bisa mengambil kesimpulan setelah mendengar ya aspirasi semacam ini, biar tidak menimbulkan perasaan tidak adil atau perasaan diperlakukan secara tidak netral. Nah ini penting nih supaya legitimasi pemilu bisa kita. Jadi ada keseragaman peraturan sehingga di setiap provinsi, setiap daerah juga mendapatkan perlakuan yang sama. Terakhir Pak Komarudin, tadi Anda menyebut dapat WA yang tampaknya sudah mulai memanas gitu ya dari rekan-rekan PDI Perjuangan. Lalu apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan agar bisa menekan apa ya namanya ya, ataupun meredam gejolak yang ada di tubuh PDIP ini? Ya kita lewat WA saya jawab tadi dan termasuk berita begini kan Anda membantu saya untuk menenangkan kondisi di bawah kan. Jadi terima kasih juga sore hari ini bisa kirim pasukan ke rumah saya di Kalibata untuk meredam situasi ya. Baik, jadi imbauan Anda untuk tetap tenang terhadap rekan-rekan PDIP lain di setiap provinsi? Ya, kita tetap taat aturan, tapi sekali lagi ya saya minta dari pemerintah daerah, baik di Bali maupun di daerah lain, hindarilah cari-cari muka untuk kasih pamer itu ke sana, dilihat di layar TV, bendera, spanduk, baliho, ya PDI Perjuangan diturunkan begitu bisa mengundang emosi masyarakat pendukung PDI Perjuangan. Baik, terima kasih. Tentunya yang kami harapkan sebagai masyarakat Indonesia adalah bagaimana pemilu sebagai pesta rakyat bisa terselenggara secara jujur, adil, tapi juga bahagia. Terima kasih Pak Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan Pak Wayan Wirka, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.